A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah 2 ayat 21 dan ayat 22 yang artinya bahwa kita mempercayai bahwa Allah itu adalah satu. Tidak boleh dipersekutukan dengan arti kalau kita minta misalnya kita minta sesuatu, misalnya kita ke dukun misalnya, ya kan? Jadi itu nggak boleh ya. Jadi Allah marah kalau kita pergi ke dukun supaya dia bayar utang. Doakanlah, kita bilang sama dukun itu kan. Jadi sebenarnya kita sendiri juga bisa berdoa sendiri dengan syarat-syaratnya itu tadi. Kita harus jadi orang baik, orang suci, orang yang suka berbuat kebaikan, yang sholat tahajudnya nggak pernah tinggal kan. Dia itu kan kalau kita juga sholat apa namanya, sholat wajibnya juga di awal waktu. Nah, banyak membantu orang. Nah, kita berdoa aja. Karena kan tempat kita tuh berdoa tuh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tadi kan. Jadi kita jadi orang baik lah. Makanya kita berdoa, minta rezeki, minta anak-anak kita supaya sehat, jauh dari penyakit, jauh daripada orang jahat. Minta aja pada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau kita pergi ke dukun, marah dia kan. Kenapa? Terjadinya hujan ya kan, terjadinya ada ikan-ikan di laut beranak-beranak, nggak habis-habis kita makan. Nah, itu kita syukuri bahwa Allah yang menciptakan itu semuanya. Jangan ragu jangan ragu. Ada juga orang ragu kan, bukan katanya, ini Tuhan kita ya, katanya gitu kan. Nah, itulah tadi Al-Baqarah 2 ayat 21 dan ayat 22. Nah, teman-teman, hari-hari kita terus membaca Quran, terus berbuat kebaikan. Tapi kita bukannya terus menganggap kita tuh orang baik, kata. Enggak juga ya, semua manusia itu ya ada dalam perjalanan hidupnya ya, mereka juga karena mungkin ya suatu hal mereka juga ada berbuat melenceng daripada
firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang firman-firman itu memang sudah didengarnya, sudah tahu dia, tetapi dilanggarnya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sudah melanggar semuanya, kita kembali bertobat katanya. Tobatlah kita, dikasih umur panjang, kasih lagi waktu, sementara aib-aib kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berbuat baik juga, kita tutupi juga dengan orang lain, kita berbuat baik, kita rondok-rondokkan. Nah, jangan kita pamer-pamerkan. Tapi itu kalau pamer-pamer itu ya tergantung dengan niat kita kan. Kalau kita merasa mengajak orang untuk berbuat kebaikan, lain lagi ceritanya kan. Jadi apapun yang ada di hati kita itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sekecil apapun yang ada di dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Namun kita tetap firman-firman Allah itu kita laksanakan. Itu apa-apa aja sih. Jangan kita memfitnah, jangan kita berbohong. Jangan kita misalnya jual beli kita yang jelek-jelek kita masukkan, yang bagus-bagus kita rondokkan, kita jual yang busuk-busuk gitu kira-kira. Kemudian jangan kita pula misalnya timbangan kita sekilo padahal 9 on ya, itu menipu kan. Nah, kemudian jangan pula kita bekerja, sudah bekerja itu kita kerja itu uang kita masukkan ke bank semua kan. Kita pinjam uang sekian, tinggal uang kita sekian lagi. Nah, dengan uang sekian itu kan gak cukup kan. Nah, kita pun cari uang masuk lah, mempersulit orang. Apabila ada urusan kita persulit. Tapi kalau kita tengok ada uangnya di amplop, kita pun gak mempersulitnya gitu kira-kira ya. Berbuat baik, menyadari kesalahan, bertobatlah. Nah, itu dulu ya. Hari ini ada yang minta, Bu, mana ceramahnya lagi katanya. Loh, kamu suka ceramah saya? Bukan ceramah, katakan bukan juga ustazah. Jadi kan cuma menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan juga kebetulan kita juga bahasa Indonesia jurusannya. Ya, kayaknya coba-cobalah gitu ya, mana tahu senang orang mendengarnya. Kadang-kadang kan kalau bahasa Quran ini kan tegas ya, jangan tegas-tegas sekali lah, agak kira-kira dimengerti pada zaman sekarang ini kan. Kok zaman dulu tuh namanya perkembangan bahasa, jadi kita menyadari juga bahwa kalau terlalu tegas orang marah, karena kita ini kan era teknologi, semua orang di sini kan pendapatnya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, IQ-nya juga berbeda-beda. Kadang yang bagus kita bilang negatif pula pikirannya kan. Itulah kira-kira. Oke, bunda-bunda cantik, beautiful bunda, teman-teman guru, murid-murid ibu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya.